teori belajar dengan penerapannya di dalam belajar SD. Teori pembelajaran merupakan prinsip-prinsip teori belajar. Teori dibicarakan tentang prinsip yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam pembelajaran dan bagaimana mengenai situasi praktis yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliza Cahya, NPM 286206012. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Apa itu teori belajar kognitif? Yaitu yang pertama adalah pengertiannya lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Yang kedua yaitu belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, referensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lain. Selanjutnya itu belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi belajar itu bukan hanya tentang belajar mengenai satu hal, tapi banyak hal yang perlu dipelajari saat proses ini berjalan. Selanjutnya itu beberapa karakteristik dalam teori belajar kognitif, yaitu yang pertama tahap perkembangan kognitif oleh J. Piaget. Yang kedua, Advanced Organizer oleh Ausubel. Yang ketiga, pemahaman konsep oleh J. Brunner. Yang keempat adalah tingkat kemampuan belajar oleh R. Gatsby. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif atau kognitivisme terkait kognisi atau knowing, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Artinya, kognisi fokus pada memori atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas serta peran struktur mental atau kognisi adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan, kondisi mental, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajar secara individu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ocha Ariana dengan NPM 20862060043. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya. Bagian 3 macam teori belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya, yaitu kelebihan teori kognitif menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Delia Agustin dengan NPM 20862060051. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori belajar kognitif. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas.
Teori ini tidak menyeluruhi untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Selanjutnya ada penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif, yaitu bahan pembelajaran dari metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.